Aku nggak ngerti, ada banyak tambang. Yang aku tahu banyak hutan yang hilang. Aku nggak peduli, banyak nada sumbang. Kita orang ini dianggap terbelakang. Asal ada babe untuk dipanggang, asal ada ube untuk ku makan, aku cukup senang. Aku cukup senang, dan aku pun tenang. Amko rambe amko aronawa ombe amko rambe amko aronawa ombe. Papua bukan tanah kosong. Apa nih? Berapa hari kayak latihan itu? Sehari cukup. Anjay, maestro. Maestro. Anjay, Andra. Kamu mau nanya lagu siapa? No stress. Oh enggak. Kita lagu ini aku dengar waktu aku tahun 2000-an. Oh, udah 4 lama SD. lagu ini. Lagu lama ini. Aku dapat hibahan CD. Tapi CD cuma satu dong. Ini harusnya CD 2 part ya. Kalau dulu teman-teman di zaman dulu itu zaman compact disc CD kecil. Biasanya musik, film itu dibagi 2 ya. Ya, set A, set B. Karena satu CD itu nggak cukup nampung buat satu film full. Ya. Jadi harus set A, set B. Nah ini aku cuma dapat set B doang nih. Dan di set B-nya ini ada lagu ini. Oke. Berarti ini kayak album kompilasi. Inilah album, waktu aku cuma dapat album live. Heeh. Jadi waktu itu konser, tour album. Aku dapat hibahan nih dari sepupuku. Tapi sepanjang set A, set B itu nggak cuma band ini aja. Macam-macam kan? Enggak, satu band aja. Satu bandnya aja. Emang- Tapi di emang akhir dia punya tour- lagu ini. Emang tour album. Ah, oke. Coba band terkenal nih. Siapa? Cluenya Baik Hati. Oh, Slang. Slang. Polisi yang Polisi Baik Hati. Polisi baik hati. Sebaiknya memang harus baik hati. Yang bener ya kayak gitu. Jadi aku relate dengan Slang selain di TV infotainment ya. Karena zaman 2000-an kan Slang baru keluar tuh dari rehab segala macam ya. Aku waktu itu baru SD itu cuma tahu Slang ya infotainment yang sebatas lagu itu deh waktu zamannya Virus. Lagu ini di tour lagu album Virus. Oh, ini sebenarnya satu album sama Virus atau nggak ada? Nggak satu album, tapi waktu Tapi ada di album turnya. turnya ada lagu ini. Ah, oke. Berarti nggak ada di record resmi berarti harusnya lagu ini ya? Ada record semi. Ini di album 7 kalau nggak salah ya. Slankers maaf kalau salah ya. Ya, emang. Karena dia Madridis tahu kan Slacker. Jadi di tour itu dia masukin lagu ini juga. Judul lagunya lagu Lembah Baliem. Lembah Baliem, tau nggak itu di mana? Papua pastinya. Ini kan lagu tentang Papua. Nah, tapi kita tahu nggak itu lagu di mana? Kalau kita nggak tahu nggak baca liriknya tadi, Nggak tahu. nggak tahu sama sekali ya. Terdengar seperti Jawa somewhere Baliem. Kita tuh. cuma tahu Papua apa? Jayapura, Merauke, Persipura, Manokwari, Persipura, Persiwawaina, Manokwari apa ya? Tulis ulangnya. Persiwar. Persiwara, Manokwari, Ya. Merauke. Kita cuma tahu itu. Tapi kita nggak Persidafon, Davon Soro. Solo. Tapi kita nggak Raja Ampat. Paling mentok Puncak Kartens sudah. Maksudnya Ya. kita cuma tahu segitunya udah. Mungkin kalau kita bukan fans bola cuma tahu Puncak Kartens, Raja Ampat udah. Ya Raja Ampat tuh itu aja. Ya paling Merauke lah karena ada Merauke di ya. lagu. Ya ada lagu sama Merauke. Betul. Tapi Betul. Sebegitunya Papua di ujung itu, kita tidak tahu selebih dari itu. Ya betul. Tapi emang susah aksesnya kan nggak ada dari informasi dan sebagainya ya. Kita nggak tahu banyak tentang mereka. Dan lagu ini mengangkat ya kalau baca aja liriknya. Google aja. Apa tadi Google. judulnya? Lembah Baliem. Lembah Baliem. Ntar aku dengerin OTW balik.
Menarik. Ya. Kayaknya versi yang asli lebih enak enggak, didengar daripada Justru tunggu. Justru kalau kayak bilang versi asli ya. Aku denger slang full album itu di album yang live ini ya. live ini. Setelah aku denger ini terus aku denger versi yang Record album, enggak lagi. Slangnya itu yang di album live. lebih enak yang live-nya. Slang tuh yang di album studio menurutku terlalu rapi loh mainnya. Tidak slang Tidak banget. slang menurutku jadi. Pas denger sini kalau nakal-nakalnya kakak tuh di sini dah di versi live. Cari nanti yang Tapi album. lihat nggak video kakak disuruh cutback pas main fun football? Itu Ricardo kakak. Oh ya maaf, kan sama-sama kakak. Kan nakal-nakalnya Iya, juga. iya. Ya tapi begitulah. Bahkan aku pun tahu tempat namanya Lembah Baliem dari sebuah lagu. Nggak, kenapa kayak tiba-tiba pengen nyanyiin lagu itu sebagai opening? Ya karena sebegitu dilupakan Papua kita Oh nggak dilupain kan? Sekarang fokus ke sana. fokus pemerintah. sana. Tanahnya ya di lagi Ya. tapi orang-orangnya dilupain. Tentu kan yang penting tanahnya bukan Ya. orangnya. Nah itu dia. Kayaknya lagu kolam susunya Kus Plus itu ke mereka deh. Bukan Apa Kus Plus. liriknya? Yang tanah bukan lautan hutan atau kolam susu. Nah, 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 nah. Ya, itu. Terima kasih ada ibu guru di sebelah kita yang komplain-komplain. Asli maaf Mbak Starbucks. Setelah sekian episode akhirnya muncul lagi Mbak Starbucks nih, mulai mengganggu podcast. Karena kalau minggu lalu kan nggak terusik ya. Oke. Kenapa kayak minggu lalu tidak? Apa bedanya? Minggu Karena lalu kayak udah nonton Pesta Babi makanya. Aku udah nonton dan aku cukup nggak kaget sih, tapi cukup surprise dengan reaksi Pemerintah. nggak tahu lah ya. Sekarang terlalu bias, bukan bias ya, terlalu banyak kamuflase lah ya. Ya, Kita nggak tahu yang siapa pura-pura ini. pemerintah. Kita nggak tahu, cuman yang aku terakhir tadi nonton di Instagram lewat aku lupa itu kan kalau dari kira nonton belum ya? Pesta Babi? Udah. Kan ada Gara-gara kemarin sempat ribut aku nonton. kan ada 5 kepala daerah ya. Ya. Salah satu ada satu apa itu yang dia main panah di kapal Betul. itu. Nah itu ada muncul tuh dia merasa kecewa tuh. Selama ini saya bersuara di berbagai sampai ke pengadilan di berbagai daerah loh, sampai ke mahkamah suaranya nggak didengar, ditolak loh gugatannya dia. Padahal itu tanah dia sendiri. Sampai film ini naik, dia malah ditulis sebagai orang yang provokator loh, memprovokasi lewat film ini. Padahal dia hanya mau menyampaikan keresahan yang selama ini dia sampaikan di keresahan. mana-mana. Itu haknya dia. Oke. Tapi dia punya surat-surat tanahnya nggak? Aku nggak. Nah ingat. masalah gini, kita jangan bilang surat tanah dulu. Ini tanah adat. Yang tinggal di Papua orang Papua. Justru. Sekarang kalau kita di Bali, mungkin kalau dari nama mungkin ya. Tapi kan di Jakarta pendatang. Mungkin ya perlu itu untuk validasi ya surat. Tapi ini loh orang asli Papua. Dia yang tinggal dari lahir situ sampai dewasa. Apakah perlu? Makanya menurutku kalau kayak minggu lalu bilang aku benci Mbappe nih. Waduh. Kok balik ke sana nih? Ya, maksudnya aku nyari satu benang merah nih. Setengah hidupku lebih, aku menonton Madrid loh. Aku gak pernah ada masalah dengan semua pemain yang jelek manapun, aku gak masalah. Tapi aku itu ada masalah. Baru kali ini kayak kesel banget. Kesel banget karena menurutku ada yang salah dengan ini. Aku speak up, aku berbicara itu. Dan saat aku berbicara tentang klub yang aku cintai, dibilang aku benci. Menurutku itu tidak fair. Sama tidak fair dengan orang-orang Papua yang menyuarakan haknya dia, tapi dibilang dia memprovokasi, membuat onar. Ya tapi sebenarnya kalau di mana letak keadilannya orang-orang terhadap orang-orang yang bersuara loh. Soalnya kemarin aku juga sempat debat soal itu, persis POV ku seperti itu. Tapi waktu itu yang debat bareng aku bilang bahwa gini, tapi masalahnya secara hukum memang lemah karena tanah adat itu nggak ada sertifikat tanahnya. Sehingga apapun yang nggak ada sertifikat tanahnya itu ya karena ini kita negara Republik dan negara Indonesia, tanah itu jadi milik negara gitu loh. Karena belum dibikinin sertifikat. Jadi ya sesuai undang-undang, ini kembali undang-undang ya, which is memang debatable. Kenapa aku bilang? Karena lebih dulu mana masyarakat adat itu atau negaranya.
Karena memang kalau sebenarnya masyarakat adat lebih dulu lebih lampau dari negara ini ya memang wajar aja tanah Sudah adat itu sudah lebih terjawab. ada ya, Sudah makanya itu terjawab. terjawab. Tapi kalau sesuai hukum kan jadinya kemana ke mau gugatin kalau nggak ada bukti yang mendukung kan gitu. Aku kemarin didebatin gitu. Sekarang anggaplah ya, makanya mungkin itu alasannya ke Mahkamah Internasional nggak bisa menang karena akhirnya jatuhnya daripada Ki punya surat-suratnya nggak. Kalau Ki nggak punya surat-suratnya ya apalagi undang-undang kita mendukung itu kan. Selama Ki nggak punya surat-surat dan sebagainya, segala tanah, air dan apa ya, lautan apa gitu dikelola oleh negara ya jadi milik negara gitu. Apalagi ya masyarakat adat di desa ya memang nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Kalau dia bertanya seperti itu, aku kembalikan lagi, kenapa orang-orang di pulau lain bisa punya surat tanah dari warisan lo? Nah itu dia tadi, mungkin tanah itu nggak terlalu ada impactnya kan. Makanya aku juga pertanyakan, kalau Ki bertanya seperti itu, kenapa dia orang Papua tidak punya hak yang sama terhadap tanah dia? Ya tentu saja jawabannya sebenarnya lebih sederhana itu. Ya. Mungkin di bawahnya nggak ada emasnya. Sesimpel itu. Ya. Tapi kalau kita ngomong soal lagu lagi ya, Lari ke lagu. coba kita terusin ya. MBG. Ya ampun. Kenapa? Ntar lu sabar guys. Kenapa kayak diterusin? Kenapa di bagian nyebut nama dia aku? Bareng-bareng dong. Enggak. Enak banget kayak ngelempar bebas MBG. bebas Ya, aja enggak, dong. Ya kan di aku di frame ini nanti yang nyebut nama dia. Loh, kenapa? Kayak nggak terima dengan lirik lagunya? Bukan, Kan bukan. kita bisa nggak bikin lagu sendiri. Bolu ketan Udah. kayak mesen. Udah, kamu ganti lagu deh. Oke. Mata indah bola Pimpong. pimpong. Enaknya di se. Kok pakai se? Loh, ya lanjutin aja. Enggak, sabar dulu. Emang kalau Bebas. bola pingpong di se depannya? Bebas kan, kalau lanjutin aja. Oh ya, oke, ulang. Mata indah bola pimpong. Enaknya di se. Diserong. Gampang Oke, kan? kalau gitu ulang. Aku yang nanya Udah. MBG ya. Enggak, aku dong. Kan aku mulai. Anjir. Oke. MBG. Mall Bali Galeria. Takut tidak berani. Tapi lagu itu terngiang-ngiang banget kok. Terlalu mondar-mandir di sosmed. Oh ya. Mas Babe ganteng bisa. Nggak mau. Aku lebih nggak mau nyebut itu. Ya, Ya apa? Ya pada akhirnya kan kalau kita masih sedikit dulu ke Papua itu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kan ya itu memang susahnya negara kita tuh negara hukum gitu loh. Ada yang mengikat, ada yang aturan sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Sehingga memang kalau di mata hukum apa yang dilakukan pemerintah itu tidak salah. Maka aku semalam kan konklusinya aku bilang kayak gitu. Secara hukum tidak salah, tapi dari segi moral salah. secara moral salah. Tapi apakah secara hukum sudah kan hukum ada juga yang bisa dibikin hukum yang menguntungkan suatu pihak. Ya sudah pasti. Yang buat undang-undang juga bisa aja Ya. pesanan Sebenarnya kan. aku nggak cuma pengen simpel aja tadi sih, nggak pengen sejauh ini. Oh ya. Aku sih malah terpancing ya. Oh berarti sama waktu aku kayak ngungkit Mbappe. Ya, Aku sih nggak pengen sejauh itu tapi ya. kayak emang mencintai Papua. Oh betul. Makanya kayak sebegitu pengen ngomong Papua. Oh, berarti kamu secinta itu sama Mbappe? Cinta sama Madrid. Oh bukan Mbappe-nya. Karena no player above the club. Sepakat. Ferguson pernah bilang yang Ya. sama. Tidak ada pemain yang lebih besar dari Manchester United. Sama seperti itu. Tidak ada orang lebih penting kepentingannya dibanding orang-orang Papua. Orang-orang Papua. Sepakat, orang-orang Papua. Klub Papua nih. Ya, Papua sesuai dengan. Tidak ada orang-orang punya kepentingan di atas klub Papua. Betul. Terus Dan- kayak merasa bahwa Mbappe merasa lebih besar dari Madrid. Tunggu sebentar. Ini kayak jebol nanti. Kecil dikit. Menurutku, Kleng ini nggak aku ngomong mas Ya, Mbappe lagi. aku nanya aja. Kayak nggak perlu Intinya panjang gini. ini. Intinya Mbappe itu mental trophy wife. Apa? Trophy wife pernah dengar? Enggak tahu. Coba jelasin apa itu trophy wife. Ya kayak Trophy hunter enggak? ini agak nanti aku banyak ngeserang nih. Enggak, ini aja, jawab yang ini aja. Enggak usah kemana-mana. Trophy wife Intinya itu kayak apa? udah merasa kayak paling cantik. Kayak udah merasa kayak udah Miss World nih. Anjay. Sehingga suamimu menganggap kayak ada trofi. Kayak paham maksud gue ya. Ngerti. Sehingga aku princess nih. Saat ini nikahin aku princess di rumah. Aku ratu di rumah. Jangan itu yang coba-coba dirasakan macam-macam Mbappe. sama aku. Menurutku, Mbappe itu sindrom itu. Dia merasa dia Merasa aku udah World Cup men.
top skor terus di PSG. Aku bisa semua aku di klub. Dia ngerasa dia sinarnya, Ya, center besar. center besar. Kayak aduh siapa lagi lupa namanya. Oke, dah yang ngodok Oke, mau oke, nih. oke, oke, oke. Ali Akbar aku padamu. Ya, kalau mau cari center kecil di sini bareng Akbar Ali Akbar. Sini udah center drop nih. Kami udah gelap banget senternya nih. Karena yang terang hanya Mas Babe ganteng. Mas Babe ganteng. Takut sekali ya, takut. Apa kepanjangannya bulu ketan? Oh, gak ada kepanjangannya. Bolu ketan enak. Oh, enak. kirain ada kepanjangan. Gak ada, jangan paksa ke sana terus. Nah, ini Jangan aku, nyanyi aku, ya, aku, yang aku hati-hati aku mau enggak mau edit nih pokoknya. Hah? Enggak mau edit pokoknya aku nih. Terus, untuk aku gak ada yang Langsung aku langsung tek taruh logo cek upload. Ya siapa ya? Lama cuk kemarin yang itu aja setengah jam. Aku denger 2 jam itu Hanya untuk setengah jam tuh video. buat 2 jam video tuh. Oke. Ya begitulah. Jadi sekarang sesuai dengan apa yang kita obrolin minggu lalu, Nggak, yang halus dong. yang Halus aja dong bridging anjing. enggak, aku gak kesana dulu. Saya dengan yang kita obrolin minggu lalu, kita tuh merasa bahwa bukan hanya sekedar atau sekarang yang kayak bilang tuh ngeditnya lama, tapi kita ngerasa bahwa kita tuh terlalu lama nggak ketemunya, kadang 5 bulan, Iya. 5 bulan ya, hampir Benar. 1 tahun, apa tahun gitu. Jadi sekarang kita ngerasa bahwa bagaimana cara kita untuk terus bisa memunculkan semangat untuk terus ketemu, Iya. kan Babe Acan ketemu, terus ngobrol, Benar. terus kemudian bahas sesuatu. Karena selama ini kan kita menunggu keresahan. Sebenarnya simpel itu tujuannya ya. Ya sebenarnya Biar nongkrong, ketemu ngobrol aja. tapi nongkrong harus sesuatu. Mas ini bilang dia nggak ada yang ngajak nongkrong. Jadi sekarang kita cari alasan untuk terus nongkrong di sini. Ya, ini sebenarnya harusnya alasanku sebenarnya. Ya alasan enggak, aku pun Nah, merasa aku masih sama nih, alasanku Ido Bangki. aku nggak pengen nyebut nama. Aku sih semua produsernya nggak ada tadi maksudnya gitu. Bercanda dah. Canda dong. Kan 420 jadwalnya lagi tinggi Iya. banget sekarang. Sampai nggak ada take podcast Solehun itu kan karena 420-nya sibuk. Iya, belum Nggak ada ada. episode baru kan? Iya. Iya sibuk. Authenticity ya. Di sananya enggak, di sini juga enggak. Sibuk ya. Banget. Maksudku gitu tadi. Susah, dia kan sekarang kerja di desa. Betul. Wah, gimana? Desa Kepala Kentang. Oh, dia nggak pakai dolar berarti. Kalau Oh, dia- kerja- Sana kan dolar sendiri. Oh, gitu. Desa Kepala Kentang nih. Oh, gesa kepala kentang. Oh, di sana nggak pakai dolar bayarnya. Pakai QRIS. Oh ya, oke. Ya kan emang nggak perlu dolar, pakai QRIS bisa. Kenapa nggak perlu dolar? Ya kan nggak banyak alternatifnya. Oh, si bapak bilang Karena gitu. ya Bapak Ido, bawa Bapak pak Ido. warung, bapak Bapak pedagang kan warung. ngapain pakai dolar, orang pakai QRIS Iya, bisa. Bisa QRIS bisa ya. Orang nggak ada kan juga orang belanja pakai duit dolar Iya. ke warung Madura kan nggak mungkin. Agak aneh kan? Iya. Kalau ada yang datang $5 belinya Iya. Samsu kan bingung. Aneh juga. Aneh juga. Jadi benar dia. Yang salah kan kita emang. Kita emang yang salah. Kita yang salah. Orang dia bener kok. Nggak mungkin Bener. coba deh kalau kita beli klepon di desa-desa lewat Nggak daerah mungkin. Tabanan ada yang jual klepon pinggir jalan. Kita belanja pakai duit $5 kan kesel Iya. ibunya. Kesel. Apa Kembalian ini? nggak ada. Kok mukanya George Washington, Ya, dia kan nyari yang mukanya ganteng. Bung Karno, Oh ya betul. Bung Hatta, Bung Hatta. Siapa lagi? Host Cakro-Minoto. Duit berapa Instagramnya tuh? Itu udah 5.000 lama ya. 5.000 yang masih Sasando. Udah nggak ada. Oh Sukraminoto. Mari kita lihat 50.000 Bener ya? itu Gusti Ngurah Rai. Lebih lama lagi ya? Oh, sebenarnya edisi sebelumnya. Edisi Edisi pertama, edisi kedua ini sekarang udah pahlawan dari Kalimantan kalau salah. Duit 50.000. Ah, nggak ada lagi. Ada dong. Ada. Dong. Tadi ada 50.000. Saya tuh Kalimantan, Oh, Insinyur Haji Oh, Juanda. Juanda, bandara ya. Iya. Ada orangnya tuh. Iya, iya. Ini Samratulangi. Samratulangi orang Makassar ya? Makassar. Makassar bener ya? Kita nggak pernah ngeliat. Bandara juga ya? Ya, Benar juga. Samratulangi. Ya, kalau ini yang favorit kita semua nih, tadi Ya. Papua karena kita cinta Papua. Beliau adalah Franz Kaisiepo. Francis. Ini pahlawan dari Papua tuh? Dari Papua. Jadi dia orang pertama yang mencetuskan tentang dulu kan Papua mau merdeka, tapi dia salah Iya, satu iya. orang yang mau Papua nggak usah merdeka, tetap join Indonesia. Oh, tunggu gimana? Konsepnya gimana nih? Kan dari dulu zaman dulu ketika beberapa negara memutuskan kan konflik Irian Barat, Irian Negara Timur. atau ke pulau-pulau Indonesia?
Enggak, Papuanya. Dia kan pejuang di Papua. Oke. Kan dulu kan setengahnya yang sekarang jadi Papua Nugini Papua itu saat kan masih masih- konflik tuh. Papua saat masih masih full tuh. satu ya. Belum ada Masih Papua New kayak Guinea. dinosaurus ya. Betul. Kepala kayak ekor ya. Kata mereka burung cendrawasih dong. Kayak enggak boleh salah. Oh iya. Mereka bilang burung cendrawasih. Mohon maaf kakak-kakak semua. Nanti kakak Abdur mengamuk. Tidak, kakak Mama. Kakak Kakak Abdur kan Flores. kakak Mamat dan Om Mamat Bu Om. Ayo Om Mamat Bu Om. Jadi menurut mereka tuh, menurut dia Papua sebenarnya nggak boleh pisah, tetap join dari Indonesia gitu. Karena kita nggak bisa ngebangun. Maksudnya Papua New Guinea ini maksudnya? Ya seluruhnya waktu itu. Karena emang ke bau-bau merdeka itu emang udah dari dulu. Papua tuh emang dari dulu mau pisah. Kan makanya sempat ada konflik Irian Barat itu kan, yang mengorbankan. Tunggu Jenderal sabar. Sudarso. Yang Pak berarti sebelum tahun 60 ya? Jauh, udah lama. Berarti maksudnya dia adalah Papua nggak perlu Papua ini gabung Indonesia atau Nggak, kan dulu pas merdeka kan udah otomatis join kan. setelah 45 maksudnya Ya otomatis join jadi Indonesia kan. itu kan Terus mau dalam, keluar itu kan merdeka. dalam pemikiran orang-orang yang setelah kuliah sejarah aku jadi berpikir Iya, orang-orang yang gimana pro-Amerika. caranya mengaminkan satu suara satu kepulauan ini bahwa kita Indonesia, ya kan? Sebenarnya mungkin Atau nggak karena- terlalu diaminkan ya, karena mungkin mereka juga nggak tahu. Karena kan sering ada yang cerita bahwa beberapa tempat tuh nggak tahu kalau udah merdeka. Ya, Bahkan ya. mereka juga nggak tahu bagian dari Indonesia. Sumpah Pemuda ya yang 1908 lebih dulu itu, sebelum merdeka. 1928. Ya 1928 sebelum merdeka kan itu. Itu kan yang ada Nyong Papua ada. Yang Papua ada. Ada, Jong Ambon ada. Nyong Ambon. Kalau Papua apa? Tapi di materi bitnya siapa? Kenapa yang Papua nggak ditulis? Padahal ada, karena mereka jaga parkiran di luar. Ada tuh, cari aja di ada, bitnya, sumpah serius ada. Kayak suruh mereka nyari ya. Ya, kayak nyari lah. Kenapa Aku nggak mau nyari ya. Aku mau taruh di. Nggak mau taruh. Aku sih nggak maksa kayak nyari ya. Tapi kalau Pak Produser ada kan harusnya itu PR-nya Pak Produser. Ya harusnya dia sebenarnya. Makanya gara-gara dia sekarang kita topiknya nyari-nyari sendiri. Iya. Di Twitter. Bapak sudah nyari nggak yang mau dibahas? Di Twitternya ada bagus nih. Ada Unmak nih yang udah pernah ke-spill orangnya siapa. Anjir, Unmak. Tapi dia mulu. Dia bagus topiknya nih. Quote, karena kayak sejalan dengan Raku bilang di awal kan, kita nih nggak seberapa tahu dengan apa yang ada geografi kita ini loh. Kita mungkin orang timur mungkin akan lebih tahu pulau-pulau lain di Indonesia. Yes. Itu fakta yang menurutku harus kita amini ya. Karena aku ketemu teman-teman Bali dari Jawa dari pulau lain, mereka nggak sebegitu taunya pulau-pulau bahkan di daerah barat ya, apalagi dari timur. Yes. Karena mereka selalu menyamaratakan Timur tuh Sumba, Kupang. semua tuh sama. Semua Ambon, Kupang. Papua, Timur tuh semua satu logat, Semua Kupang. satu jenis sudah. Padahal Lucu banget. bahkan di Manggarai beda satu kecamatan beda bahasa. Beda bahasa kami. Bayangkan sebegitu banyaknya bahasa di Flores loh. Yes. Dan satu pulau itu dengan itu udah banyak suku Dan itu. masih ada orang berpikir kalau aku orang Manggarai ketemu orang Ende, orang Momere itu pasti nyambung ngobrol bahasa daerahnya. Enggak, aku nggak tahu. Aku nggak tahu bahasa daerahnya mereka. Bahkan orang Bajawa aja kulturnya matrilineal. Iya. Yang berbeda sama Ya. kami yang patrilineal. itu aja udah Di situ aja udah beda. jauh, udah bentrokan terlalu jauh loh. Ya, udah. Jadi saat ada konflik daerah terus Ya. semua sama rata itu yang kasusnya kita yang dari timur semua kena semua udah. Karena permasalahan geografi ini tidak semua orang mau mengerti itu. Padahal untuk memahami dan mencintai negara ini selain sejarah ya geografi menurut. Lalu itu Nah, terus si Unwak ini yang mukanya siapa sih sebenarnya dia? Aku belum tahu yang dia ke-spill. ternyata ASN. Tapi Sumpah. ya saya ingat kok ASN ya. Waktu dia ada kasus lah. Unwak ini kalau di Twitter dia latar merah, mukanya Kim Jong Un dengan sorban putih. Sorban putih. Jadi dia ngerti ini. Quote tweet ini dengan fakta unik kota-kota di Indonesia yang jarang diketahui orang lain. Ada yang balas nih, namanya Karzane akunnya. Aku screenshot dulu deh. Takutnya lupa nanti. Dia nge-tweet gini. Selamat datang di Agats. Bukan Agatha Ini ada ya. orangnya baru aku bilang Mbak Starbucks. Iya. Dokleng HP apa nih, Cuk? Sabar ya. Dia screenshot. Kok dia mati nih ya? Ngomel HP apa nih? Kok dia nge-freeze ya? Ntar sabar, makanya HP Mito. HP-nya Mr. Limbat. Nggak bisa dipakai nelpon.
Karena nggak ada suaranya, HP-nya bisu. Oke. HP-nya nge-freeze. Selamat datang di Agats, ibu kota Asmat di Papua Selatan, yang lagi ribut-ribut ini. Di sini lo nggak bakal nemu tanah, aspal atau macet lampu merah. Kenapa? Karena seluruh kota ini berdiri di atas rawa. Kan? Ya suku Asmat, they are fucking legend. Ini tepatnya di kota Agats nih. Ini salah satu yang aku kesel kenapa harga tiket tuh mahal di Indonesia. Padahal kita pengen ke sana. Cita-cita aku loh pengen, bahkan semua orang deh, Ki pengen nih. Mungkin ada satu, Ki punya 10 dari ada 10 9 orang mungkin yang Ki kenal. Mungkin dia nggak pernah keluar dari Bali. Ya, which is true. Ada aja, ada temanku yang nggak pernah Ada keluar loh. pulau. Bukan karena ini juga karena bagi sebagian besar kita tiket pesawat itu mewah. Betul. Sebuah kemewahan. Saat kita naik pesawat tuh kayak foto dah. Padahal bisa touring naik motor ya. Anak motor ya. Ya betul. Dan ya maksudku sebegitu indahnya Papua, Anjay. Kalimantan, Sumatera, dan kita nggak bisa ke sana gitu karena tiketnya 5 juta 6 juta loh. Ini di bawahnya air semua. Rawa. Jadi mereka cuma bangun jalan itu pakai apa? Bikin kayak jembatan bikin kayu jembatan gitu, ya. gitu. Keren. Keren. Suku Asmat. Dan- Kan ada konspirasinya tuh suku Ya. Asmat. Nanti aku kasih link ya untuk yang soal di tiket pesawat. Ada orang mengkaji itu. Kenapa mahal? Karena kebijakan kita mengamini itu untuk dia tetap mahal. Kebijakan apa tuh? Penasaran. Banyak aku. lah. Jangan aku Intinya intinya ada undang-undangnya. salah satunya ada yang paling jelas itu ada batas tarif gitu deh. Oke. Enggak, batas tarif bawah. Jadi nggak boleh di bawahnya batas tarif Ya. bawah itu. Sehingga udah pasti orang udah di harga atas udah itu. Sehingga orang nggak mungkin kayak bikin promo atau banting tarif gitu loh. Karena udah ada batas tarifnya nih. Tarif bawah. Tarif bawahnya pun udah tinggi jadinya. Ya itu sebab ini oke. Tapi kita dipaksa untuk keliling melihat Indonesia, Visit Indonesia. visit Indonesia. Tapi harga Dan- tiket mahal. Orang Indonesia pun nggak bisa visit. Orang luar pun semuanya ke Bali. Betul. Jadi dia nggak seluruh Indonesia Mentok-mentok ke juga. Lombok. Jadi maksudku terima aja lah Indonesia ini negara kepulauan. Kok nggak bertani, nggak maritim nyari hasil dari ikan laut. Udah kita ini negara pariwisata aja udah. Iya. Ki nggak usah rusak alam-alammu lagi. Ki jaga alammu. Ki kasih harga yang mahal buat bule. Ya dong. Otomatis dolarnya ke sini kan. Betul. Ki semakin permudah aksesnya, semakin orang gampang ke sini, semakin banyak orang ke sini dan Ki sebarlah itu ke semua pulau. Jangan Betul. cuma ke Bali. Biar dolarnya nggak cuma dipakai di Canggu sama di Seminyak. Yes, biar nggak bangunannya cuma jadi bangunan Rusia dong. Betul. Jangan sampai jadi Avalon, New Moscow. Anjay. Kita akan runtuhkan tuh tembok-tembok. Tembok Kremlin. Lawannya Putin bos, good luck aja. Terus aku pikir sih ya, kayak nggak usah lah bangun banyak bandara mangkrak itu ya. Waduh, Kayak bangunnya setiap kota besar ya ada bandara. Setiap akses ke antar kota, antar daerah, kayak bangun kereta. Itu lebih make sense menurutku. tapi ada beberapa tempat yang nggak bisa kereta kan? Kan kita udah pernah bahas dulu di episode transportasi toh. Tonton. Tapi itu kenapa ya? Tapi menurutku karena aku merasakan waktu aku ke Jakarta, kayak mau ke satu tempat dengan kereta, kayak bisa transit tempat banyak tempat. Ya, juga. Kalau pesawat, Berarti menurutmu jangan yang dibangun tuh jangan bandaranya dibanyakin. Kalau tembok ratapan? cukup satu aja di situ. Aduh, di mana itu? Di Yerusalem dong. Iya dong, betul. Masuk. Messi ke sana. Ya nggak usah bawa Messi lagi. Ke bawah Messi. Ntar ke Mbappe lagi ujung-ujungnya. Oh, kalau Mbappe ke tembok MBG. ratapan sini kayaknya. Messi benar goat. Oh, Messi benar God. Oke, mantap. Dalam artian ini, maksudnya kalau kayak naik pesawat, otomatis kita harus ke, misalkan kayak mau ke A ke B, padahal kayak mau ke tengah-tengah ke C nih, kayak harus ke jauh dulu nih, terus lagi naik
transportasi umum lagi ke C ini. Kalau kereta satu kali jalan tuh kan kayak bisa ke banyak tempat. Ya, Aku yakin orang-orang itu akan terbantu loh. Orang-orang yang mau ke rumah sakit yang cuma di jadi tempat kita tahu tempat yang kayak nggak tahu. ya. Dan maksudku orang akan lebih, semua tempat tuh punya peluang yang sama gitu loh. Kalau sekarang cuma internasional cuma di Bali sama di Jakarta terus, Lombok ya. Terus kemudian sekarang Labuan Bajo Ya. kan lagi di push. Akhirnya ya, menurutku kenapa jahat adalah semuanya tuh satu tempat dihabisin loh. Bali ini dibikin sampai habis loh. Sampai udah nggak Ya, sampai udah nggak ada tempat baru lagi pindah tempat ya, lain. baru Oh, dia nggak. pindah tempat lagi. Itu jahat menurutku. Ya. Bahkan sampai lautnya juga mau ditimbun kan, hanya mau dibuatin lahan Ya. untuk tempat baru. Padahal Bali Utara sendiri pun sepi. Iya, bener. Jadi kan maksudku ini menurut namanya eksploitasi. Ya, Satu tempat kayak habisin sampai sekering sampai mungkin. habis, madu kayak habis, sudah sampai habis loh. Kayak gunung emas itu ya. Ya. Yang Kolambia. Paman Gober. Paman Kobe ya. Kan punya rumah isinya koin emas. Ya. Kita bisa ngomongin Paman Gober. Tapi nanti aku kasih deh Foto Paman Gober. orang terkaya dalam Ya, dunia fiksi ya. di dunia fiksi. Tapi pelitnya minta ampun. Ya. Tapi ya maksudku, untuk apa sih saya sekaya itu kayak mau ngapain sih, duitnya nggak akan habis. Betul, betul. Tapi mungkin karena yang dikasih makan kan bukan cuma dirinya sendiri. Ya, mungkin kasih tuyul, golongannya, tuyulnya tuyul kan perlu makan juga. Betul, ajudannya. Ya. Nanti aku kasih deh, itu ada linknya tuh, orang itu dia artikel, mungkin ada Dia breakdown tuh kenapa harga tiket mahal. satu thread itu tuh panjang loh, dibikin 10 thread kayaknya. Oh, nice. Dan aku baca dengan dongkol sekali aku baca. Setelah aku Karena tahu segitunya kayak pengen segitunya, karena jalan-jalan. ke Jepang lo bisa kayak Ya, agak-agak keselnya kan 2 gitu juta ya. mungkin dapat tuh. Kalau lagi ada promo. Normal 4 juta. Maksudnya, sejauh itu ke Jepang 4 juta, sedekat itu ke Papua masa 6 juta sih. Sejahat itukah kita dengan orang betul, Papua betul. loh. Papua 1 kilo kayak kirim JNE 100 ribu Pak. Kan kadang mikir lebih lucu ya kalau masyarakat lebih tahu Yokohama, Yes. Osaka, Hokkaido dibanding Asmat tadi, Merauke. Aku kemarin ada lihat di Instagram, ada orang ada ini tren ini. Foto ngasal tapi di Jepang. Terus ada juga balas yang foto ngasal tapi di Papua. Cakep kali sumpah. Oh, iya. Susah dilawan kalau yang kayak gitu. Dilawannya susah. Maksudku kita aja gimana kita mencintai negara kita kalau Dan aku melihat di videonya Virsa Besari itu yang waktu dia mendaki pegunungan Oh, iya. Kartens. kita sambil ngomong aku ambil minum ya. Ya. Terus. Sebagus itu loh Papua itu gitu. Dan bahkan aku sempat ngobrol lah sama beberapa teman yang kayak kita kita eksploitasi explore luar negeri, liburan ke Bangkok, ke Vietnam, kemana lagi murah. Terus Ya terus. Terus kemudian aku bilang, kenapa kita nggak coba dulu keliling di negara kita dulu gitu loh. Kan ada Bunaken apa gitu. Nggak hanya terfokus pada keluar dulu. Ya memang tiket sekarang ke Thailand lagi banyak promo, ke Vietnam lagi ke Sapa, Vietnam tuh lagi banyak promo tiket kan, lagi viral lagi di Instagram, orang pada kesana di TikTok. Jadi aku mikir kita harus tahu Indonesia dulu Aku pengen ke Purwokerto kayak Barry William gitu, kayak Aku pengen ke Sragen. Purwokerto ya katanya tempat cocok buat pensiun katanya. Ya bahkan Panji Pragiwaksono milih Purwokerto dan aku mikir oke. Tapi kalau aku sih sebenarnya nggak ke Purwokerto kalau mau pensiun karena Ruteng juga sebagus itu. Ya. Sepakat, sebelum menurutku harus jaga Manggarai dengan baik. Wah, kemana aja nih? Ya dong, harus jaga. Iya, Kan betul. dia sama, harus jaga dengan Iya baik dong. betul. Iya, makanya aku nggak terlalu punya banyak dolar karena nggak dipakai di Manggarai. Iya, nggak perlu orang tinggal tanam ubi, Tanam ubi. sayur singkong, Paling banter punya 5.000 beli kompiang. Udah kelar barang tuh. udah selesai itu barang. Selesai. Nggak perlu tuh dolar tuh. Ya, Jadi kalau mau naik sampai 23.000 nggak apa-apa nih. jangan dong. Tapi kalau kayak checklist soal traveling ya, aku checklist paling pertama kok adalah ke Kalimantan foto bareng orang hutan. Tapi mereka galak loh. Tapi Nanti maksudnya memang habit orang hutan ya ternyata. Nanti aja baru lihat.
Tapi checklist pertama adalah itu. Ya, Mau kalau nanti, kayak mau nanti sebelah-sebelahan, mau nanti aku agak Dari jauh. jauhan, nggak apa-apa. Tapi checklist pertama adalah aku mau ke Kalimantan. Kalimantan, aku foto bareng orang hutan. Berarti harus Kalimantan mana ya? Karena nggak semua dia penyebarannya tuh orang hutan, nggak di seluruh Kalimantan. Dan semoga aku minta tolong pemerintah, semoga aku punya kesempatan itu ya. Tiket Kalimantan mahal kayaknya. 6 juta kayaknya. Oh, one way atau One PP? way. Sekali one way. One way. Karena kita punya teman yang bela-bela PP ke sana. Aduh. Demi Memang cinta mengalahkan demi itu, segalanya. jujur kita Demi akui. cinta yang terhalang jarak dia berangkat ke Kalimantan PP. Tidak sekali. Gokil. Tapi- Pontianak berarti bandaranya Semoga lupa di- pemerintah bisa mewujudkan cita-citaku ya. Yang sampai saat aku sana orang hutan udah nggak ada. Dan yang kedua yang pasti ke Papua aku. 3,4 deng. Sekarang ya. Berarti kawan itu lumayan juga ya. Waktu dia 6 juta itu. Kenceng berarti kawan itu ya. Tapi Pantas kelihatan capek gitu. tapi nggak tahu ya itu 6 jutanya. Ngumpulin duit kerja buat nyamperin pacar di Kalimantan. Tapi kawan itu, tapi aku lupa ya. Kawan itu waktu itu mungkin 6 juta PP atau 6 juta sekali one way. Tapi waktu itu aku anggapnya one way ya. Tapi gede banget sih kalau one way. Harusnya sih itu 6 juta PP ya. Anjay, memang cinta mengalahkan segalanya. Mantap perjuangan para manusia-manusia LDR. Itu aku harus akui sih. Amin nikah ya. Amin. Segitu perjuangannya. Asli. Kalaupun tidak ya itu bagian dari Kok perjuangan. apa sih kok Ya. kalaupun tidak kalau mau We have to prepare the worst. jangan bawa masa lalu deh. Enggak lah, kenapa jadi nyerang pribadi dong? Ya. We never know. Ya. Tapi kita berdoa yang terbaik. Tuhan suka sejalan. Contohnya, ngomong-ngomong soal nikah tadi. Ya. Mantap emang dia aku suka kali teman-temanku kayak berdiri kayak gini. makanya jangan hire si produser itu. Udah matah jarang datang lagi. Suruh bridging nggak mau lagi. Ngotot lagi. Lagi. Galakan dia kita. Intinya nggak mau bridging persetan. Kita salah pokoknya. Yang benar dia. Apakah logika semua drummer seperti itu? Anjay. Tidak ya, karena ada drummer yang disuruh nyanyiin lagunya Bruno Mars, dia malah lagu metal. Aduh. Berani-beraninya melawan istri. Kita anak metal. Anjay. Tabrak sini. Project Pop ya? Project Pop. Project Pop, fucking legend. Aduh belum pernah nonton lagi deh. Ya nggak Iya. apa-apa, aman aja. Karena selama Dedi tidak mempromosikan kita ya ada-ada aja. Iya. Potong. Ini aja SD card nggak kebaca. Dead. Dead memang. Apa kita perlu ganti Dedi? Kan Dedi. ada Dedi Mulyadi, Dedi Mahendra Desta, Dedi Dukun. Dedi Dukun atau Dedi Dores. Dedi Dores. Almarhum jangan. Kita ngomongin nggak ada. Atau ada Dedi dekat-dekat kita nggak ada ya? Nggak ada teman kita namanya Dedi. Aku udah lama sih nggak punya teman nama Dedi. Emang agak nggak umum namanya. Sebenarnya aku udah jadi babenya, nggak ada lagi yang mau jadi Dedi. Wadaw. Tapi masih nyari mami kan? Masih. Masih. Karena supaya buat diajak nikah. Iya. Tapi ini pertanyaannya kayak gini. Menurut tuh di era sekarang nikah tuh masih worth it nggak? Sebenarnya nikah tuh Anjay. Dari yang belum nikah ya, ngomong sebenarnya nikah tuh. worth it nggak? Diam. Gimana yang sudah menikah? Menikah tuh worth it nggak? Kenyam. Sebelum setahun? Kayak anjing. Penyesuaian berarti ya. Standar tuh penyesuaian ya. Anjay. Ya. Kalau aku pikir sih In this economy lah kalau bahasa anak sekarang. In this economy menikah itu worth it nggak? kalau nikah Ya kalau memang ya. berarti sesuai kemampuan pada akhirnya. ya aku sepakat di situ. Dalam arti melepaskan semua keduniawian itu. Anjay. Mau jadi suster dia? Dalam arti begini, nikah dalam arti rohani aja udah. Wih. Gini Karena beribadah. beribadah, menghindari zina juga. Anjay. Jangan dilanjutin. Ntar Anda framing lagi. Ya, dalam arti gini, karena kalau orang nikah itu udah terlalu banyak gini. Aku ambil persepku ya. Aku nonton aja. Soal nanti popcorn itu nggak penting. Yang penting aku nonton. Karena kemarin ada yang ribut soal popcorn. Ya, karena ada orang kalau nonton harus makan popcorn, harus pakai sepatu. Dan popcornnya Kalau dua. pakai sendal dihujat, Iya padahal nggak mikir. ya Maaf ya, goblok juga sih kadang. Ya. Kalau lagi hujan,
Dia Becek. naik motor kan mending pakai sandal. Terus kalau misalnya popcorn 2, kalau emang dia nggak pengen makan banyak, Yes. beli yang large tapi 2 kan. Dan bener tuh aneh-aneh karena orang. gini, nonton pun harus ada pasangannya. Terlalu banyak Spektrum. spektrum, maksudnya kan spektrum ya. Terlalu banyak add-ons nih. Oh iya. Aku mau nonton Kayak aja. Telkomsel, paketnya harus Iya. add-ons. Dan maksudnya, kayak paham maksud kan? Paham, mengerti. Aku cuma mau nonton kok kayak paksa kurs Harus ada A, B, harus C, D-nya. ada kok kayak nggak beli popcorn sih, kok kayak nggak sendiri sih, kok kayak pakai sendal sih, sama kayak nikah. Sekarang kan banyak juga orang nikah KUA udah nih. Bahkan aku nonton series nih, orang nikah di catatan sipil nih pengadilan. Udah Seriesnya apa? Breaking Bad. Oh, Oke, Breaking bukan Breaking Bad, yang spin-off-nya Better Call Saul. Oh oke, ya. Mereka udah lama kumpul kebo nih, Amerika ya, Buffalo Gathering. Buffalo Gathering nih. Akhirnya malam itu besok kita nikah yuk. Oke, yuk. Besok pakai jas. Semua langsung berangkat ke pengadilan sipil. Nikah deh mereka di pengadilan sipil. Maksudku simpel aja. Nikah ini hubungan Enggak, jangan arahin ke sana kita tuh. Hubungan Ke sana. sama pasangan nih. Yaudah kita beronjek. ML soal yang bikin aneh kan omongan orang. Iya. Tuntutan keluarga. Ya standar Orang lain. masyarakatnya yang bikin repot pernikahan itu ya. Dan nanti saat udah nikah belum punya anak, ditanya udah punya anak kapan nambah lagi? Anak yang nggak sekolah di Harvard diomongin juga. Kok suamimu nanti kerjaanmu cuman gini-gini aja? Kok gaji gitu-gitu aja? Kok istrinya doang yang kerja? Waduh, Dan artinya gini, ayah rumah tangga. saat nikah kan, itu kan harus ngobrol tuh. Aku cara hidup kayak gini, kita terima nggak? Interesting. Kita terima nggak cara hidup kayak gini? Standar hidup kayak gini nih, kita terima nggak? Atau kita nanti harus nuntut aku harus berkembang naik terus nih? Ya, mungkin emang manusia harus berkembang ya, tapi maksudku kita terima nggak dengan seperti Iya, manusia dengan harus develop. startku seperti ini, kita terima nggak? Maksudku ya nikah tuh kesepakatan pribadi ya, kesepakatan berdua aja. Kita sepakat nggak kayak gini? Jadi soal worth it nggak worth it. Saat kayak melepas itu semua, nikah tuh worth it menurutku. Karena aku juga pengen anjing pengen punya istri anjing. Mulai dari punya pacar dulu. Ya pacar. Kalau mau dulu. nikah kan gitu ustadznya. Jangan pengen nikah tapi belum punya pacar. Pacaran dulu aja. Ya makanya omonganku terlalu jauh. Beliau sudah hampir jauh. Kok kesana bridgingnya? Kok jadi curhat hubungan orang? tapi maksudku ya, menurutku aku fine aja sendiri. Tapi menurutku juga Tapi kayak lebih pengen seru menikah. hidup, lebih seru punya. Berarti kayak pengen kan menikah. Ya hidup akan lebih seru kita punya orang yang kita ajak. Tapi seru kalau pasangannya tepat kan. Ya makanya aku bilang mencari orang yang sepakat dengan cara hidup kita masing-masing, sepakat dengan keterimaku dengan watakku seperti ini. Karena menurutku udah nggak tidak mungkin merubah seseorang. Oke. Itu bullshit dah udah. Karena aku udah mengalami sendiri loh. Aku berjuang untuk setiap hari Minggu aku harus jalan-jalan nih. 5 tahun 6 tahun tetap enjoy aja di rumah nonton series film. Enggak jalan-jalan. Ya emang seperti itu aku. Jadi maksudku kalau kayak mau Aku kira tadi mau kalau- ngerubah mbak yang main biola itu. kalau Ternyata dirimu yang mau dirubah. aku cuma ngambil contoh. Maksudku aku bilang kan kalau orangnya seperti itu seperti itu. Jangan kayak bilang aku bisa I can fix you. Enggak bisa ya. Itu cuma lagu bos. Itu cuma lagu. Cuma lagu. Berarti Chris Martin salah. Yang Yang benar Chris John. di fix tuh. Di fix. Di fix mukamu tuh. Mukamu di fix. Rahangnya digeser. Betul juga, mantap. Tapi kalau Oke. pertanyaan yang worth it, Worth it. Pernikahan itu worth it. dengan term itu kayak melepaskan semua apa add-ons itu yang nggak penting untuk inti poin kayak menikah itu. Saat kayak menjauh, menurutku bahkan sama kayak aku juga kalau menjadi hidup menurutku, saat kayak udah ngeliat orang lain lagi, kayak cuma percaya dirimu, menurutku itu udah cukup kayak hidup lo. Tapi kalau kayak hidup kayak masih lihat orang lain, ke orang-orang gini, Karena kalau misalnya ngelihat standar Nggak orang akan- lain kan malah nggak- akan susah ya. nggak akan happy. Nggak akan happy. Nanti saat kayak nikah terus istrimu nanya, di TikTok lo kayak gini, wah angkat tangan bos, Kelar dah itu ya. angkat tangan bos. Tapi kalau misalnya orang nggak mau menikah karena merasa bahwa not good enough,
takut dia nggak cukup baik untuk menjadi suami, gimana menjadi tuh? istri. Aku nanya nih. terus suatu saat mungkin menjadi orang tua sehingga dia memutuskan nggak mau menikah. Menurut sih bagaimana? Aku juga punya ketakutan itu. Sih, berarti pada akhirnya Mencari teman. sebenarnya mencari validasi. Kadang ada perasaan Tapi gitu itu kan, make sense, kayak make merasa sense. kayak kita bakal jadi suami yang baik nggak sih? Iya, Gitu kan. aku Kan juga kita coba ketakutan ya, itu. kita ngerasa we are good enough nggak ya gitu. Kita bakal bisa jadi suami yang mendengarkan nggak? Karena kan sekarang spek jadi suami itu kayak sangat banyak ya. Harus mendengarkan apa gitu. Terlalu banyak referensi. Referensinya terlalu banyak sehingga terlalu banyak standar good husband di Padahal kan sosial media ini. yang harus dikulik kan cuma orang di depanmu nih aja lah. Orang Ya, suami pasanganmu aja, suamimu nih harus dikulik oleh istri-istrimu nih. So, Ya. pada akhirnya hanya kayak hanya kita tahu dia seperti apa, take it or leave it gitu kan. Iya. Interesting. Jadi kayak ya, Jadi kita udah lega nih. Gimana kayaknya Ibu? Mbak Starbucks gak suka deh sama opini kita. Gimana Mbak standar TikTok? Asli. Oh. Ya tapi dia suruh-suruh muridnya buat tugas di sosmed. Ya sekarang udah perkembangan zaman. Iya. Oh, iya. Bukannya muridmu Gen Alpha ya? Masih ada Gen. Satu angkatan lagi Gen Z. Dan Iya. ya aku gak tahu ya, mungkin kalau menurutku bahkan gen-gen di bawah kita milenial ini kayak mereka lebih pragmatis dan lebih kritis untuk melihat pernikahan itu sendiri. Mungkin juga pertanyaan yang aku baca tadi mungkin muncul dari anak Gen Z atau Gen Alpha gitu loh. Ya mungkin memang masih terlalu jauh buat mereka, tapi Mungkin mungkin mereka, milenial juga masih ada. tentu kita ini kan milenials yang masih nyangkut di kelajangan ini. Tapi semenjak tapi Lebih ke jalang sih. cuman kadang aku mikir juga lihat kayak si nggak usah sebut nama ya, si yang disapa kodok itu. Oh, mas-mas itu. Ya, maksudnya kan aku dia nikah di tempat yang aku dulu kerja wedding. Villa itu dah, villa jangan sebut namanya. Di villa itu dia kerja situ, dia nikah di situ loh. Dan, keren juga nih orang nih. Dan terakhir maksudku walaupun akhirnya bad ending ya. Iya ya. Tapi dalam artian kayak emang coba aja udah kayaknya. Either gagal apa enggak, Iya, at iya. least you try. Maksudnya kadang ya itu maksudku yang Tapi bikin dalam kepercayaan kita nggak boleh Nah, coba itu dia. kayak gitu. itu yang One in lifetime kan. cuman dalam artian yang aku lihat adalah aku nganggap kayak emang kalau nunggu sempurna nggak akan kemana-mana udah kalau kayak nunggu sempurna. Iya ya. Kalau kayak nunggu pasangan yang sempurna nggak akan pernah jadi. At Iya, least iya. you try aja. Dalam artian aku di posisi mungkin sekarang ini adalah posisi yang mungkin aku berapa tahun aku kayak segini cukup di aku deh. Bahkan saat sekarang pun kayak belum deh. Ya makanya mungkin kita ada di posisi ini di umur sekian belum menikah juga karena kita terlalu ngerasa nggak pernah cukup kan buat Iya, seseorang. kayak ini ya maksudnya bukan cukup untuk kita ya. Ya, cukup untuk dia Iya, gitu iya. loh. Karena kan kita tahu kita merasa mungkin nggak pernah we are never good enough lah gitu untuk Iya. orang gitu. Untuk Padahal kita- padahal mungkin dia juga nggak minta banyak dari kita pada akhirnya kan. Yes, aku juga mikir kayak gitu. Tapi kita aja kan karena kita Overthinking ya. merasa bahwa sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik dan kita yang tahu diri kita merasa bahwa versi kita yang sekarang tuh nggak cukup baik gitu loh Iya. untuk kita berikan ke seseorang. Padahal mungkin yang versi kita yang sekarang Itu versi udah kita- terbaik banget buat dia gitu loh. Ya mungkin juga. Sehingga Bahkan akhirnya juga mungkin putusnya di situ. kalau kita mungkin diri kita yang di beberapa tahun lalu mungkin melihat kita sekarang kira oke kok. Ya. Sometimes kita cuma butuh bukan validasi ya, satu push aja nih, satu dorongan yang kayak bisa kok. Cuman kadang kita butuh kayak dorongan gitu loh yang Ya kita butuh orang lain yang untuk meyakinkan itu pada akhirnya kan. Karena Iya, kan kita tuh gak cukup mampu untuk ngomong ke diri kita sendiri bahwa we are good enough kan gitu. Ya ada itu yang kembali aku bilang tadi memang cara worth it gak worth it dalam sebuah pernikahan ya memang pada akhirnya tentang mindset kita sendiri kan. Iya. Kayak mau bawa kemana pernikahanmu, apa tujuanmu menikah kan. Itu yang akan Yes. akhirnya bisa menjawab pernikahan itu worth it gak worth it gitu. Tapi kalau aku tadi aku bilang secara rohani makanya aku bilang Anjay. paling Ini pastor Babe lagi nih. Frater Babe. aku bilang rohaninya dulu. Kayak mau bersama orang nih. Hmm. Baik orang udah berpikir mungkin ya udah berpikir terlalu jauh nih.
soal rumah, soal nanti anak gimana. Tapi menurutku paling pertama sih, aku berpikir aku juga takut loh. Bukan takut ya, agak sedih juga nanti kalau aku tua sendiri anjing. Takut kesepian pada di masa tua. Takut nggak tahu ya. Sendirian kesepian tuh agak Two different things. Sendiri belum Yeah, tentu kesepian sih. yeah. Tapi Kita takut sendirian di masa tua. sepi enggak, tapi ya sendiri. Maksudnya bagi siapapun yang bilang aku nggak masalah dengan orang bilang nggak apa-apa kok sendiri. Memang nggak apa-apa juga sendiri. Tapi Kim memilih nggak mau sendiri. ayo kita sama-sama berjuang para jombloers. Semoga kita semua dapat orang-orang yang kita Dimulai dengan cari pacar, sayangin guys. dan kita juga disayangin. Thank you. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Untuk ku makan. Coba ulang ya, Leng, salah chord ya. Kok dia asal ada babe. Untuk Dia bilang gak usah pakai nyanyi. udah ya kita mau biasa aja nih. Cang drop jadi bangki. Kok mentalmu lemah kali?